pada selanjutnya ini kita akan segera mengundang dua narasumber kita untuk memperbincangkan tentang MEA ini dalam perspektif budaya. Karena ternyata MEA ini kan adalah seperti bagian dari globalisasi. Globalisasi ini akan merubah ideologi kita, merubah cara pandang kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara bersikap kita. Nah, itu akan menggerus nilai-nilai kita yang berkaitan dengan hidup kita sehari-hari, terutama inilah yang saya maksud dengan budaya itu. Nah, tanpa kita berpanjang lebar, saya ingin mengundang dengan sangat hormat, inilah Mas Guru Soekarno Putra. Mas Guru, Assalamualaikum. Salam. Mas Guru, silakan Mas Guru. Ya, silakan Mas Guru. Sebelum saya lanjutkan, tentu tentang sosok satu ini saya tidak perlu banyak memperkenalkannya. Karena saya yakin bahwa ibu sekalian juga sahabat pejuang di seluruh tanah air sudah kenal dengan beliau. Beliau adalah putra proklamator kita, bapak bangsa kita, putra sang fajar dulu. Yang dulu selalu mengingatkan kita bahwa bangsa ini harus membangun karakter dengan trisaktinya. Yang hari ini banyak dilupakan orang, tapi mudah-mudahan nanti Mas Guru sedikit bisa menyinggung soal itu. Mas Guru, jadi ini kita menyebutnya sebagai leader forum. Jadi kita ini adalah mengundang teman-teman kita dari seluruh tanah air, dari Aceh sampai ke dengan Sorong, Manokwari, menonton bareng. Jadi karena anggota kita itu banyak, tidak punya tempat dan waktu untuk mendatangi satu-satu. Kalau kita anjak ke sini Jakarta mungkin waktu, tempat, biaya juga mahal. Nah, kita temukan bagaimana cara menghimpun mereka dalam satu tempat, tapi semuanya bisa ikut bergabung. Nah, media inilah yang kita gunakan untuk mengkonsolidasi teman-teman kita itu, Mas, ceritanya. Sehingga mereka tanpa capek-capek datang kemari, tapi langsung bisa mendengar Mas Guru bercerita panjang di soal ini. Dan khusus untuk ini nanti kita akan bicarakan tentang budaya, Mas. Budaya, Mas. Ya, tepuk tangan buat Mas Guru. Ya. Ini sebagian teman kita undang yang di sekitar sini aja, Mas. Jadi dari Purwakarta, dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Karawang, dari Bandung yang paling jauh. Ini dari Cimahi, ini Jakarta juga. Ya, kalau kita undang semuanya nggak cukup tempat ini, maka saya minta kuotanya sedikit-sedikit, dua aja untuk ngeramaikan supaya saya nggak sendirian gitu. Kalau saya sendirian nanti diketawain cuap-cuap, jadi ngomong sama siapa gitu, ngadep kamera aja gitu kan. Baik. Inilah Mas Guru dan selanjutnya saya akan mengundang narasumber utama kita, inilah dia pemimpin gerakan Beli Indonesia, Bapak Haji Happy Trenggono, Mkom. Udah salaman tadi, aduh, sering-sering salaman ya Kak. Baik, sahabat pejuang, ini Pak Happy, ini Mas Guru, dan kita tahu bahwa sebentar lagi 2015, sebagaimana pada pembahasan awal tadi bahwa MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN itu akan diberlakukan. Pasti ini akan ada semacam turbulensi ya, kalau kita sedang naik pesawat itu tiba-tiba ada perubahan angin atau apapun itu akan ada goyangan sedikit, dan apabila kita tidak bisa mengantisipasi ini, turbulensi ini akan justru membuat pesawat itu crash. Tetapi kalau kita bisa mengendalikannya, mudah-mudahan kita akan lancar dan makin tinggi terbangnya, kita sampai kepada tujuan. Mas Guru, saya ingin ke Mas Guru dulu ini. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif budaya, Mas, dengan adanya serbuan nilai yang sangat deras melalui teknologi informasi dan sebentar lagi ada yang namanya MEA ini. Menurut Mas Guru, gimana sebenarnya situasi ini untuk kita sebagai bangsa Indonesia, Mas? Agak dekat, Mas. Ya. Kita selalu sampai sekarang masih mengenai kebudayaan. Sebelum itu mungkin kita harus punya pemahaman yang sama mengenai kata kebudayaan. Ya. Kebudayaan itu sebetulnya melingkupi banyak hal. Artinya misalnya kesenian. Kesenian itu adalah hanya salah satu aspek kebudayaan. Iya. Tapi selain juga kesenian, politik itu juga aspek kebudayaan. Ekonomi atau kegiatan ekonomi itu aspek kebudayaan. Apapun
yang timbul atau produk dari pemikiran akal budi manusia itu disebut kebudayaan. Oke. Termasuk olahraga misalnya, termasuk apapun. Gitu. Nah dalam hal ini negara kita ini dalam keadaan yang prihatin, menurut saya semenjak ditinggal atau artinya tidak dipimpin lagi oleh Bung Karno. Waktu itu Presiden Soekarno yang kemudian oleh suatu upaya kudeta yang disebut kudeta merangkak, maka kemudian Bung Karno dijatuhkan oleh satu rezim namanya rezim Orde Baru. Semenjak itu saya termasuk saksi sejarah di situ. Saya melihat Indonesia mengalami kemunduran sampai dengan kebobrokan hingga saat ini di segala bidang. Sebut saja bidang-bidang yang besar adalah di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan. Itu yang kita alami sampai sekarang. Tapi menurut saya itu harus dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus paham dengan sejarahnya. Sesuai dengan amanat atau ini dari Bung Karno, bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Itu suatu pidatonya yang terakhir, pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus tahun 66. Jangan sekali-sekali, bukan jangan melupakan, tapi jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kemudian disingkat oleh entahlah siapa masyarakat menjadi jas merah. Tapi masih banyak yang salah. Seolah-olah jas merah itu singkatan dari jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukan. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, itulah maka dari segi kebudayaan sekarang ini mundur semuanya. Dan saya percaya seperti saudara-saudara juga merasakan bukan hanya aspek budaya yang kita mengalami keprihatinan. Dari segi ekonomi kita prihatin. Kita ini sebagai suatu negara yang menurut saya sekarang masih punya ketergantungan dengan negara-negara, katakanlah negara-negara besar, negara-negara maju. Kita bahkan sudah tidak merdeka, sudah dijajah lagi. Demikian juga dalam aspek ekonomi, apalagi kebudayaan. Masyarakat Indonesia, terutama yang di kota, kemudian juga para generasi muda, generasi penerus, sekarang yang terjadi adalah mereka kebanyakan adalah produk sebetulnya akibat dari Orde Baru, menjadi konsumen setia dari kebudayaan asing. Dalam keseharian apa kita melihat? Yang gampang aja deh, contoh soal bahasa Indonesia. Seolah-olah Indonesia ini, rakyat Indonesia ini tidak bangga dengan bahasa Indonesia yang merupakan salah satu sumpah butir ketiga di Sumpah Pemuda untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tetapi sekarang bahasa Indonesia, lihatlah iklan-iklan luar ruang, atau kita ke hotel-hotel, ke mall atau kemana, penunjuk apa namanya itu, pelang-pelang ya bahasa Inggris semuanya. Iklan-iklan juga bahasa Inggris semuanya. Yang paling menurut saya buruk adalah stasiun televisi kebanyakan di Indonesia ini berbahasa Inggris. Apakah itu tajuknya, artinya judul-judul dari apa acaranya, misalnya headline news, terus apa white shot, highlight atau apa? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia sih? Demikian juga saya melihat ada pemberian penghargaan, istilahnya awarding dari apalah, misalnya dari perusahaan yang
perusahaan besar lah atau apa, kadang-kadang dengan asing, dengan fork dan segala macam. Acaranya selalu bahasa Inggris, presenternya pun bahasa Inggris. Penyanyi-penyanyi kita kalau ditepoki orang, dia apa-apa, bukan bilang terima kasih apa, enggak, thank you. Sudah ditinggalkan sebagian ruang. Seolah-olah kita ini enggak bangga lagi mempunyai bahasa Indonesia. Yang dari segi ilmu bahasa sebetulnya bahasa Indonesia tuh bahasa yang hebat lah menurut saya, unik dan sebagainya. Gitu. Nah inilah keadaan kita yang harus diperbaiki. Tetapi bagaimana cara memperbaikinya? Kalau saya kiatnya cuma satu, kita harus kembali ke ajaran Bung Karno. Mau bicara tentang apapun harus patokannya apa yang telah diajarkan oleh Bung Karno, yang sekarang adalah rakyat Indonesia sangat minim, mungkin bisa dihitung dengan jari siapa yang masih paham atau tahu tentang ajaran Bung Karno. Dari sekian 240 atau 250 juta rakyat Indonesia ini, kebanyakan sekali, mungkin kurang dari 1% yang tahu tentang ajaran Bung Karno apa itu. Tapi tanpa ajaran Bung Karno, yang menurut keyakinan saya, kita tidak bisa memperbaiki negara ini. Bagaimana tuh ajaran Bung Karno itu yang dimaksud oleh Mas Guru? Ya saya nggak bisa ini ya, itu memang harus oleh pemerintah mestinya yang paling kompeten untuk menjadikan ajaran Bung Karno itu menjadi satu ajaran yang digunakan secara nasional, baik itu lewat pendidikan sekolah maupun di mana-mana. Apa yang disebut ajaran Bung Karno itu antara lain bisa disebut Pancasila itu sendiri, ideologi kita ya. Ya. Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang belum diamandemen, atau Undang-Undang Dasar 45 produk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Itu ajaran Bung Karno. Kemudian yang disebut dengan Marhaenisme. Nah, sebetulnya di dalam Marhaenisme itulah ada yang disebut, yang dikenal sekarang gembar-gembor dengan pemerintahannya Pak Jokowi, yang disebut Trisakti. Nah, itu ajaran Bung Karno juga. Nah, ini harus dipelajari, harus diajarkan, diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak dini, sejak taman kanak-kanak mungkin, sampai tua. Karena dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan gitu, inilah ajaran Bung Karno yang harus jadi patokan. Tidak ada yang lain. Percaya deh. Kalau pemerintah kita, Pak Jokowi misalnya, punya konsep apapun, tetapi kalau tidak menggunakan ajaran Bung Karno, gitu, katakanlah mungkin dengan kehendak Tuhan berhasil pemerintahan Presiden Jokowi, tapi mungkin hanya untuk periodenya 1 periode atau 2 periode. Tapi setelah itu dengan presiden siapa nanti, kembali lagi negara akan apa? Tapi Trisakti yang diusung sama Pak Jokowi itu sama nggak dengan? Menurut saya Pak Jokowi akan mengalami kesulitan. Itu ibarat begini, ibarat kita punya mau beternak ikan, tapi kita punya ikan mas misalnya. Tetapi kita mau beternak ikan mas di air laut. Nggak bisa dong ikan mas hidup di air asin. Demikian juga Trisakti tidak bisa hidup di negara, apalagi yang sekarang mempunyai undang-undang dasar liberal. Bagaimana bisa hidup?
Jadi Pak Jokowi harus, kenapa sih nggak gamblang aja? Kalau saya jadi Presiden Jokowi, saya akan mengatakan bahwa kita kembali ke ajaran Bung Karno dulu. Amandemen Undang-Undang Dasar sekarang sudah diamandemen 4 kali, harus kembali ke diamandemen lagi untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Atau ada dekret dari Presiden untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu? Itu pokok. Kalau negara tidak melakukan ini dengan cepat sekarang, kita akan berlarut-larut terus dalam keadaan kebobrokan, keterpurukan, dan segala macam. Semuanya hanya sifatnya sementara. Mau polisinya apa, misalnya Pak Jokowi mendatangkan investor, mau ini, mau itu, mau apa. Kalau tidak pada garis atau rel ajaran Bung Karno, niscaya menurut saya itu tidak akan berhasil. Kalaupun terasa berhasil, itu sifatnya hanya sementara. Ya, baik, terima kasih Mas Guru. Ini luar biasa ini. Artinya bahwa kita harus mengevaluasi ulang perjalanan kita barangkali Mas ya. Bahwa kita sudah meninggalkan betul nilai yang kita dulu dipatok oleh pendiri bangsa kita ini. Padahal kan kalau Amerika itu punya American Dream yang ditulis oleh Thomas Jefferson dan kawan-kawannya melalui selembar kertas. Yang hari ini pun kertas aslinya masih bisa kita lihat di Washington itu. Artinya mereka tidak merubah, tapi Indonesia justru merubahnya dengan 4 kali sampai hilang aslinya itu. Bahkan UGM itu menyebut 87,5% itu sudah hilang itu ke aslinya. Jadi tinggal 12,3% aja anak undang-undang itu yang asli itu. Baik, saya ingin beralih ke Pak Happy ini. Pak Happy, ini nilai budaya kan, budaya bahwa kita sedang mengalami penggerusan budaya dengan serbuan budaya-budaya asing yang luar biasa ini. Ini apa sebenarnya yang terjadi dalam bangsa kita ini dalam dilihat dari posisi budaya atau ideologi ini? Iya, terima kasih. Jadi ketika kita bicara tentang globalisasi, ya banyak orang yang mengenali globalisasi itu dalam 3 hal, Bang. Yang pertama itu adalah flow of capital. Bagaimana sumber daya alam kita akhirnya itu dikuasai oleh investasi-investasi asing dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kenapa? Karena ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Bung Karno itu pada tahun 1930-an kalau nggak salah, waktu diadili di Bandung itu Mas. Ya, Bung Karno itu menyebutkan bahwa kita ini kalau kita nggak menyadari maka kita ini hanya akan dijadikan objek penanaman modal untuk agar modal mereka itu berkembang di tempat kita. Itu flow of capital. Yang kedua bahwa orang mengenali globalisasi itu sebagai flow of product, membanjirnya produk-produk dari luar negeri. Dan yang ketiga adalah flow of people. 3 hal ini yang menjadi ciri dari globalisasi. Tetapi sesuatu yang terjadi sebetulnya sebelum kita berbicara tentang 3 arus itu, ada satu arus yang paling berbahaya, yaitu adalah flow of ideology. Gitu. Maka kalau tadi Mas Guru mengatakan bahwa kita harus kembali kepada 1945, kenapa? Karena ternyata hari ini undang-undang dasar kita itu udah dimasukin dengan ideologi-ideologi asing gitu. Bahkan udah nggak nyambung dengan pembukaan itu nggak nyambung. Yang paling dan ada di sana 70 undang-undang itu yang sama sekali itu nggak ada urusannya sama kita. Benar-benar sebagai jalan masuk dari ideologi asing itu masuk gitu. Termasuk tadi kita bicara perbankan, bicara ekonomi kerakyatan, ya kan? Itu namanya Trisakti itu salah satunya kan kemandirian ekonomi. Itu ya ekonomi rakyat itu yang kita bangun gitu. Marhainisme itu ya di sana itu gitu. Tapi kemana sekarang gitu? Atas nama investasi, maka yang namanya investor itu bisa masuk ke dalam peternakan, ke dalam persawahan gitu, segala bidang. Nah ini ancur-ancuran. Kenapa? Karena ideologi kita udah tercerabut gitu. Maka kalau kita bicara tentang
kembali kepada ideologi kita dan kita itu menyadari ideologi kita, dalam bahasa Mas Guru itu ajaran Bung Karno. Cuma ajaran Bung Karno itu banyak banget, makanya daripada kita nyebutin satu-satu, ya itu ajaran Bung Karno namanya. Gitu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Trisakti, ekonomi kerakyatan, itu semua ajaran beliau gitu. Gitu. Jadi kalau kita mau kembali masalah pilkada juga nggak perlu ribut gitu, karena Pancasila kita itu tidak mengenal pilkada kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya sangat setuju sekali bahwa sebetulnya ya ideologi inilah yang membentuk gitu. Jadi budaya kita hari ini gitu, kalau kita mau membangun gitu, kita kembali kepada jati diri kita sendiri gitu. Saya setuju dengan istilah Mas Guru itu, kembali kepada ajaran Bung Karno gitu. Itulah ideologi kita, itulah budaya yang ingin oleh Bung Karno itu dibangun. Maka ketika Bung Karno dulu memimpin, beliau mengatakan tugas saya itu cuma satu sebetulnya, yaitu character building gitu, character building agar bangsa Indonesia mampu menghadapi keadaan apapun gitu. Bahkan MEA itu sendiri hari ini itu kan kita kaget-kaget gitu. Bung Karno udah mengatakan pada zaman dulu itu udah ada globalisasi gitu. Istilah Bung Karno pada saat itu adalah ekonomi pintu terbuka namanya gitu ya. Jadi bukan barang baru. Sejarah itu berputar seperti itu gitu. Dan kenapa kita itu makin lama makin sulit? Karena kita keluar dari ideologi kita sendiri. Gitu, kita berbicara ideologinya orang lain gitu. Kita nggak pernah bicara kebudayaan kita sendiri dan sebagainya. Konsumerisme tadi ya kan, ini sebuah budaya yang berbahaya. Ya, menurut A.C. Nielsen itu Indonesia itu negara kedua paling konsumtif di dunia gitu. Nah, ini tentu berbahaya buat kita semua. Ya, jadi melalui MEA saya rasa ini adalah wake up call buat kita semua. Ayo kita. Saya agak kaget juga kalau Mas Guru itu ternyata juga nggak yakin juga ini yang sekarang ini ajaran Bung Karno atau enggak gitu kan. Iya. Kan enak kalau Mas Guru yang bicara, kalau yang kita yang bicara kan ya bagaimana kan gitu. Lah Mas Guru kan PDIP Bang gitu kan. Oh iya gitu. Iya. PDIP-nya. Iya, kita Marhainis. Jadi rupanya PDIP belum tentu Marhainis, Pak. Nah, itu dia. Ya, tapi yang jelas kalau beli Indonesia Marhainis lah, Pak. Oh iya. Banyak juga yang abal-abal, rupanya nggak asli juga gitu ya. Baik, sahabat pejuang, tampaknya ini makin menarik. Karena ajaran Bung Karno ini kan kita pun, kami yang produk tahun 70-an lahir ini kan nggak tahu banyak tuh Mas. Kalau kita nggak jadi aktivis mungkin nggak banyak tahu tentang Bung Karno itu. Karena memang banyak sejarah yang sudah ditutup atau di apa. Nah, ke depan kita mungkin akan bincangkan, selanjutnya kita akan bincangkan tentang bagaimana kita cara membangkitkan kembali ideologi ajaran Bapak bangsa kita ini, sehingga ini akan menjadi fundament dasar bagi kita untuk bergerak menuju ke depan.